علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا علما اللهم اجعل أعمالنا أعمالا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد منه شيئا يا رب العالمين. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Ya, Yang penting itu sehat ya. Kaifa haliku Ustazah? Gimana? Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair sihatin wa afiyah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aja deh. Ini aja deh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapa tuh apa namanya yang baca matanya yuk. Baca matan dari awal sampai bab terakhir kita belajar. Yuk, silakan. Siapa? Yuk, silakan. Ukti siapa? Buka mic aja langsung. Buka ya. Ya, silakan Ukti Nurhayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad. Nah, kalau kamu mulainya kita mulai dari qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita mendoakan beliau agar ya ilmu yang beliau sampaikan ke kita tuh menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Lanjut enggak? Ya, lanjut. Yaqulu. Ya, dari yaqulu ya. Ya. Yaqulu raji'a fil rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'muhibbihi wa ba'du inna hadihi muqaddimah bima'ala qari'ihi ayya'lama إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Lanjut Ustazah. Lanjut. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasfihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal wasfu faji mushinu ya wabudu min hafatihi id waliya rasa min aisaro au yumnaha walamu adnaha limuntaha wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu warayudanihi li dhahrin adkhalu wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min syuriyatana ya wassafiru mustaqim min huwa min fawqi thanaya sufla wa ga'u wa dhalu wa thalil ulya min tarafaihi ma wa min batni syafa فمع طرف ثنايا المشرفة بشفتين الواو ميم وكنة مخرجها الخيشوم. Lanjut.
Kita lahir makharijul huruf, sifat udah belum? Udah sifat kan? Udah bahas kita sampai bab ro'at kita. Baik, Iya. siapa lagi coba yang lain? Nggih. Yuk. Siapa? Dari awal Ustazah Afwan. Enggak, lanjut. Atau Lanjut. Yuk, silakan. Siapa tadi yang bicara? Ayo, siapa yang lanjut? Tadi siapa yang bicara? Afwan Ustazah, halaman berapa ya? Nah, halamannya ini lagi dibuka nih, sabar ya. Selanjutnya babu sifat nadom ke-20. Oh, babu sifatul huruf Ustazah ya. Oke, Iya. saya izin Ustazah baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihu musmatatun waddidda kul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajdqatin bakat. Wabayna rikhwin wasyadidi lin umar. Wasab'u ulwin khussadagtin qid hasar. Wasadu dadu ta'u dha'u mutbaqah. Wafarra min lubin al-huruful mudlaqah. Sofiruha sodun wa zayyun sinun qalqalatun qutbu jaddin wallinun wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma wal inhirafu suhiha Walinhiraf. suhiha fillani warra wa bitakriri ju'il walitafashi ashinu dodinistil dodinistil Nah, باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن الآثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف بالنطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقهه. Lanjut Ustazah. baik, lanjut. Babun fi dzikri ba'di tanbihat. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzil alifi wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattafu 'ala Allahi wal mima min makhmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris 'ala syidadi wahris 'ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatin ijtusat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqilan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana wa ha'a abyana wa ha'a hashasa ahadul haqq wa sina dhamma wa ha'a hashasa ahadul haqq wa ha'a hashasa ahadul haqq wa sina mustaqimi mastu yasqu na'am. babur ra'ad ورقق الراء إذا ما سكرت كذلك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق حرف استعلاء enggak bukan harfi isti'la enggak
Ya, ukhti habibti. Ukhti Khawla. Iya. Bacanya min harfi isti'la, la, min harfi isti'la. Oke, tayyib sudah. In lam takun fi qabl in lam takun min qabli harf. Bagaimana Ustazah? Lanjut. In lam takun min qabli harf isti'la aw kanat al kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasratin yujadu wa Kasrin. akhfi Likasrin. likasrin Mhm. likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, nanti kalau yang mau setoran ngambil sanad, bacanya jangan terbata-bata kayak gini ya, bacanya lebih lancar lagi ya, insya Allah. Baik, setelah kita sudah dua pertemuan ya, mulai dari pertama pembahasan tentang muqaddimah, terus makharijul huruf ya, sifatul huruf, terus babut tajwid. Kenapa kita di sini belajar pentingnya ya belajar ilmu tajwid, juga beliau memberi kepada kita tips agar bacaan menjadi bacaan yang unggul. Terus yang terakhir belum terakhir masih pembahasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita mengaji, seperti menebalkan suara alif, terus harful mim, harful ba, harful jim, ha dan sin. Dan juga terakhir kita belajar bersama-sama di bab ar-ra'at ya. Bab ar-ra'at kita tahu bahwa harful ra itu harf yang dimana kadang-kadang tebal dan kadang-kadang tipis ya. Yang dimana ketika dia kadang-kadang kadang-kadang tebal, kita kemarin membagikannya dua bagian, ra berharakat dan ra mati. Apabila ra berharakat, maka ra itu akan menjadi ra yang ra fathah atau dhammah, kita baca tebal. Ra kasrah itu dibaca dengan tipis. Kalau dia ra mati, kita lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, kita bacakannya dengan dhammah, dengan tebal. Apabila dia kasrah, sebelumnya kasrah, maka kita bacanya dengan tipis. Ada tugas kan kemarin? Ada tugas nggak? Nggak ada tugas? Ada tugas nggak kemarin? Ustazah, nggak ada tugas. Belum, maksudnya belum ada. Belum ada. Oke, nanti insya Allah kita akan ada ya. Baik, kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab lama. Setelah beliau membahas tentang bab ar-ra'at, beliau juga membahas tentang bab al-lamat, karena melanjutkan ya huruf-huruf yang terkadang tebal dan kadang-kadang tipis, itu maksudnya di bab al-lamat. Yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, babul lamat wa ahkamun mutafarriqah. Wa fakhim al-lam min ismillah عن فتح وضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. Baik, kita akan ke sini dulu, kita akan coret-coret bersama-sama seperti kemarin juga. Jadi huruf al-hijaiyah, الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق. Jadi pembagian huruf-huruf hijaiyah dari segi tebal dan tipis. Yang pertama ada at-tafkhimu qawlan wahidan. Boleh yang mic-nya nyala dimatiin dulu karena saya terganggu ya. Baik. At-tafkhimu qawlan wahidan, ya.
Apa itu artinya at-tafkhimu qawlan wahidan, yang dimana dia selalu tebal. Apa hurufnya? Ada khussa, dhatin, qid. Itu huruf apa namanya? Tebal, huruf tebal. Sedangkan ada nih, itu apa nih? Sedangkan yang kedua atau lawannya namanya at-tarqiqu qawlan wahidan. Ya. Jadi dalam kondisi apapun dia tetap tipis. Ada juga huruf yufakhamu ahyanan wa yuraqqaqu ahyanan. Kadang-kadang tebal dan kadang-kadang tipis, ya. Nah, di sini yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, apa hurufnya? Ada alif, lam lafzul alif, ya. Kemarin kita belajar alif, terus harf ra dan juga harf lam lafzul jalalah Allah. Lam Allah. Jadi bukan lam secara mutlak, ya, tapi lam khusus, lam lafzul jalalah Allah. Alif kita sudah tahu kaidahnya. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah al-alifu tabi'atun lima qablaha tafkhiman wa tarqiqan. Tafkhiman wa tarqiqan. Ya. Jadi alif mengikuti huruf sebelumnya dari segi tebal atau tipis. Contoh, misalnya ad-dallin. Dot kan huruf tebal, ya kan? Dot huruf tebal. Setelahnya ada alif. Maka alif ini kita baca tebal, ya. Alifnya juga kita baca tebal. Dotnya huruf tebal, alifnya pun kita baca tebal. Ad-dallin. Atau misalnya contoh, misalnya al-alamin. Al-alamin. Perhatikan, ya. Harf al-ain adalah huruf tipis, maka alifnya pun kita bacanya dengan tipis, ya. Kita bacanya juga dengan tipis. Ada kemarin kita juga sudah belajar harf ra, ada sekarang ada harf lam. Sisanya di sini kan ada 7 huruf nih. Sini 7 huruf, sini 3 huruf, berarti sisanya berapa? 7 tambah 3 kan 10, berarti sisanya 18 huruf adalah huruf-huruf tipis. Ya, sisanya huruf tipis. 18. Untuk lam lafzul jalalah Allah, ya. Untuk lam lafzul jalalah Allah, ini lam lafzul jalalah Allah. Untuk lam lafzul jalalah Allah ini gampang, ya, yaitu kita melihat harakat sebelumnya, ya. Nah, kita lihat harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya harakatnya fathah, ya, maka lam lafzul jalalah kita baca dengan tebal, ya. Contoh seperti wallahu atau wa kana Allah, ya. Itu kita baca dengan tebal, ya. Terus berikutnya, kalau sebelumnya dhammah, ya, juga dibaca dengan tebal. Contoh seperti innahullah. 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 Dan kalau sebelumnya kasrah, maka lam lafzul jalalah dibaca dengan tipis seperti qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini kasrah, ini dhammah. Kita baca, kalau dia sebelumnya dhammah maka lam lafzul jalalah dibaca tebal, kalau sebelumnya kasrah lam lafzul jalalah dibaca dengan tipis. Yang perlu diperhatikan ketika melafalkan Allah, jangan Allah dengan Allah, enggak, kita angkat lidah. Allah. Allah, 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 wallahu, wallahu, innahullahu, ya, billahi, ya, seperti itu, ya, walillahi mulku samawati wal ardh, seperti itu, ya. Jadi ini untuk lam lafz al-jalal. Kita kembali lagi ke matan.
Di halaman berapa? Kita lihat halaman 76 ya. Halaman 76. Ya, apa ini? Bukan. Oh, ya. Bab al-lamat wa ahkam mutafarriqah. Wa fakhim al-lam min ismillah. Nah, beliau langsung menjelaskan di sini ya bahwa kita menebalkan apa namanya? Kita menebalkan lam lafzul jalalah itu apabila mana? Apabila sebelumnya ada fathah atau dhammah. Nah, langsung beliau ngasih contoh ke Abdullah ya. Jadi berarti selain itu kalau dia berharakat kasrah maka kita bacanya dengan tipis. Kita bacanya dengan tipis. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa. Nah, beliau di sini karena memang bab ini namanya babul lamat, jadi pembahasan pertama adalah tentang babul lamat dari sini dari wa fakhim sampai ke Abdullah ya, babul lamat, terus ahkamul mutafarriq ya, hukum-hukum yang apa namanya beda-beda topik lah gitu. Nah, dari wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa. Ya, beliau mengatakan huruf-huruf tebal itu ditebalkan, huruf isti'la itu ditebalkan fakhim. Lebih-lebih lagi ditebalkannya adalah sifat itbaq. Contoh seperti qala untuk sifat isti'la, al-'asa untuk sifat al-itbaq. Beliau juga mengatakan apabila ya ada di beberapa kalimat berikutnya ini beliau harus katanya harus diperjelaskan lagi wa bayyinil itbaqa ya, jelaskan itbaq di kosakata ahaqtu dan basaqta ya. Ahaqtu dan basaqta. Di mana? Jadi awal suaranya kita awali dengan to, kita akhiri suaranya dengan suara harfu ta. Ahaqtu. Nggak boleh, oh ini kan to, kalau to sukun itu kalau jadi kita bacanya ahaqtu. Nggak boleh, nggak boleh. Ini namanya ada jenis idgham namanya idgham mutamathilain. Afwan, idgham mutajanisain ya. Yang dimana makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda ya. Jadi ahaq suara ta diakhiri dengan ta tu. Ahaq tu. Basaq ta. Wal khulfu binakhluqkum waqa'. Ya, memang di kalimat nakhluqkum ada khilaf. Ada yang mengatakan kita di sini boleh menjelaskan seperti basatta dan hattu. Jadi kita baca nakhluqkum. Jadi kita mengawali suara dengan suara qaf dan kita mengakhiri dengan suara kaf. Nakhluqkum. Ada juga yang punya pendapat yang kedua, yaitu tidak boleh diidghamkan seperti itu. Karena qaf itu kan hanya isti'la saja, dia tidak memiliki sifat itbaq. Maka langsung yang terdengar suara kaf. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Ya, seperti itu. Berikutnya, di sini sudah pembahasannya tentang huruf-huruf tebal, lalu beliau memperhatikan kepada kita harus ada hati-hati, ada huruf-huruf ini harus kita jelaskan ya sukunnya. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna. Jangan sampai kita ja'alna tapi ja'alna. Kenapa? Karena dia huruf-huruf ini ada kedekatan makhraj. Takutnya kita diidghamkan. Atau an'amta. Karena banyak juga yang salah, an'amta bukan am'amta tapi an'amta. Wal maghdubi. Ya, wal maghdubi. Terus juga dhalalna. Dhalalna dan sejenisnya ya. Kadang-kadang misalnya rabbighfirli, rabbighfirli, enggak rabbighfirli, dia rabbighfirli ya, seperti itu. Terus juga beliau berikutnya wa khallas infitah mahdhuran asa wa fashtibahihi bimahdhuran asa. Nah, di sini beliau memperjelaskan kepada kita hati-hati ya. Harus diperjelaskan sifat al-infitah yaitu apa namanya? Datar. Lawannya itbaq kan infitah. Ya. Harus diperjelaskan. Jangan sampai asa. Harusnya kita bacanya asa, ya kan? Terus malah kita salah bacanya aso. Asa itu kan asa kan seperti berharap, berandai ya. Atau semoga.
Tapi aso kalau dia apa namanya seperti ini bisa diartikan dengan aso dia berbuat dosa maksiat ya, wa aso adamu rabbahu faghawa, bukan maksiat dia tidak menurut gitu ya, berbuat dosa, atau wa aso yaitu qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini adalah tongkatku ya, kata Nabi Musa. Jadi apa namanya jangan sampai salah. Nanti misalnya dia di tempat doa ya, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, asa rabbuna, enggak ya. Jadi terus hati-hati. Jadi kalau memang ada huruf tipis kita harus memperjelaskan tipisnya. Ya, atau juga misalnya contoh seperti wa kana al-kafiru ya, wa kana al-kafiru yawma idzin al-kafirina asir ya. Asir dan asir. Asir itu kan artinya di mana nanti orang-orang kafir di hari kiamat mereka akan mendapat ujian atau mendapat apa namanya siksaan yang sangat sulit ya, sangat susah untuk mereka menghadapinya. Malah bacanya asir. Asir itu artinya apa? Jus. Berarti dia di akhirat dapat jus, enggak, salah ya. Maka perlu diperhatikan mana sin, mana sad, mana dzal, mana za dan seterusnya ya. Beliau juga di akhir mempertekankan tentang syiddatnya harful kaf. Jadi harus memperjelaskan syiddahnya. Dan juga syiddah di harful kaf dan syiddah di harf at-ta, wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata ya. Contoh seperti syirkikum ya, tatawaffa fitnah dan seterusnya ya. Baik. Sudah jelas insyaallah? Insyaallah. Di sini kita melihat penjelasannya, ada halat tafkhim lam lafzul jalalah Allah di poin 1 dan poin kedua seperti tadi yang kita catat ya. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma maka kita tebalkan, contohnya qala Allahu, huwallahu atau abdullahi, ada begitu juga. Beliau di sini menjelaskan kalau kita mengawali, seperti ayatul kursi, kan sebelumnya tidak ada apa-apa, maka kita bacanya dengan Allahu la ilaha illa huwa atau Allahumma. Terus halat tarqiqal lam lafzul jalal, kapan kita bacanya dengan tipis, baca dengan tipis apabila sebelumnya ada berharakat kasrah. Terus beliau juga menjelaskan tentang tadi hukum-hukum ya, ada huruf-huruf tebal ya, dan ada huruf yang itbaq, harus diperjelaskan itbaqnya seperti qala dan al-asa ya. Terus juga beliau mengingatkan kita kepada kalimat ahattu, basaqta, farqattu ya. Farqattum itu sama modelnya gitu ya. Begitu juga nakhluqukum, terus ja'alna, maghdubi, an'amta dan dhalalna. Terus memperhatikan sifat tipis ya, yang dimana kita seperti mahdhuran sama mahdhuran sama asa dan asa. Sifat terakhir yang perlu diperhatikan di harful kaf dan ta itu sifat syiddahnya, yaitu contoh seperti syirkikum, tawaffa dan fitnata. Ya, baik. Ada pertanyaan untuk bab ini sebelum kita pindah ke bab berikutnya, teman-teman? Kalau sudah jelas semuanya, ketik angka 1. Perasaan hari ini sedikit yang masuk. Ya, kalau sudah jelas, ketik angka 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Ya, silakan. Kalau tidak salah di pertemuan kedua itu ada salah satu peserta yang mengatakan apakah benar menyebutkan lafaz Allah itu al yang pertama tipis, al yang kedua baru tebal. Bukankah sudah saya jawab ya? Iya. Maksud saya, jadi kalau kita menyebutkan Allah itu tebal atau ditipiskan dulu baru ditebalkan di lamnya. Allah. Ya, lamnya udah kita langsung ditebalkan. Allah.
Jadi kita bahas yang tipis Allah, Allah, ya bukan Allah, enggak, langsung kan al-harf al-musyaddad, ya al-harf al-musyaddad yu'amal harf al-wahid, ya huruf yang bertasydid itu walaupun dia asalnya dari dua huruf, tapi kita menganggapnya dia seperti satu huruf, ya. Jadi apa namanya? Misalnya nih ro sukun, ro tasydid, ya. Sebelumnya kasrah, ya. Misalnya fafirru ilallah, ya. Fafirru ra-nya kan tasydid harakat dhammah. Sedangkan sebelumnya fa-nya fa kasrah. Kalau kita rincikan ra bertasydid itu, ya kan? Asalnya ra tasydid itu kan huruf ra pertama yang mati, huruf kedua yang berharakat. Kalau sesuai kaidah kita, ya, yang kita pelajari, yaitu apabila ra sukun sebelumnya kasrah, maka ra-nya kita baca apa? Tipis, ya kan? Tapi jadi kita bacanya gini, fafil bu, gitu ya. Tapi tidak seperti itu karena al-harf al-musyaddad yu'amal apa namanya? Kal harf al-wahid. Huruf yang bertasydid itu kita anggap dia seperti satu huruf. Maka langsung kita tebalkan fafil bu, enggak fafil bu, enggak. Begitu juga dengan lam lafzul jalal. Terlihatnya dua lam, ya kan? Tapi kita bacanya kita anggap seperti satu lam saja, ya. Huruf yang berbeda. Jadi al-harful musyaddad yu'amal kal harful wahid walaupun dia asalnya di harfi, ya. Jadi kita nggak boleh baca qul huwallahu, enggak, kita baca qul huwallahu langsung, ya. Seperti sini qala Allah, lam tipis, baru qala Allah langsung Allah, enggak qala Allah, beda ya, suaranya beda, ya. Misalnya huwallahu, enggak huwallahu, enggak, kita langsung huwallahu, ya. Abdullahi, enggak, ya Abdullahi, ya. Jelas insyaallah? Waktu yang bertanya. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita pindah? Insyaallah semua nomor 1. Assalamualaikum Ustazah. Satu Ukhti Madinah dulu, yang bertanya, setelahnya Ukhti Asmidah. Jazakallahu khair, Ustazah. Ustazah, tingkat ketebalan antara ro bertasydid dengan ro yang berbaris ketika waqaf apakah sama, Ustazah? Ketika waqaf, kalau dia ro bertasydid kita kasih nabar, ya. Misalnya ainal mathad, ya. Kalau dia la kalla wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar, ila rabbika yauma idzil mustaqar. Jadi kita suaranya kita apa namanya? Tingkatkan suaranya, ya. Begitu juga dengan lam bertasydid, waw bertasydid, ya bertasydid, ya. Itu semua kita kasih sedikit tanjakan suara. Kalau kita tidak kasih, maka kesannya dia hanya sukun saja, ya, gitu ya. Baik. Khair, Ustazah. Oh iya, oke. Baik, Ukhti Asmidah, tadi mau bertanya, silakan. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, membaca ro tebal dengan lafzul jalalah yang tebal itu, apakah terangkat juga pangkal lidah? Dia kan bukan huruf itbaq, bukan huruf isti'la. Kan kita tadi sudah tahu kan ada di mana lam dan ra ini dia huruf-hurufnya yang kadang-kadang tebal, yang kadang-kadang tipis. Jadi dikit dia isti'la saja, bukan nggak nyampe itbaq. Kalau itbaq kan itu sudah ada huruf-hurufnya. Nah, ra dan lam ini dan alif juga itu yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Itu kalau dia tebal dia otomatis isti'la, tafkhim, ya. Oh ya, jadi tetap pangkal lidah terangkat ya Ustazah. Pangkal lidah terangkat tapi mendekati, bukan menempel. Karena kalau dia menempel nanti makhraj qaf, ya kan? Dia mendekati saja. Oh ya.
Iya, Syah. Iya, Ustazah. Oke. Baik. Sudah jelas insya Allah, kita akan lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya pembahasannya adalah tentang apa ya? Tentang harful dhad dan dha kalau nggak salah. Coba. Oh, bukan. Ahkamul mutamatsilain wal mutajanisain. Setelah tadi ya pembahasannya adalah tentang huruf-huruf yang sendiri-sendiri, ya, yaitu ra, lam. Nah, maka beliau di sini membahas tentang huruf-huruf secara umum. Jadi apa hubungan huruf pertama dengan huruf kedua? Nah, itu apa? Nah, untuk memperjelaskan lagi, kita ke sini, ya. Jadi huruf-huruf itu, ya, apa hubungannya huruf antara dua huruf biasanya, ya? Kita lihat, ya. Apa standarnya? Standarnya adalah dua, ya. Standarnya adalah apa? Ada dua yang kita harus diperhatikan, ya. Yang pertama, ya, adalah al-makhraj. Makhrajnya, ya. Makhrajnya dari mana? Apakah huruf pertama makhrajnya sama seperti huruf kedua? Apakah dia misalnya ini dari bibir, ini dari tenggorokan? Oh, berarti nggak sama. Nah, apakah dia sama seperti misalnya huruf huruf shafir? Dia ada shad, setelahnya ada sin, atau za, setelahnya ada shad, dan seterusnya. Ya, maka kita lihat apa hubungannya. Dari pertama dari segi makhraj, yang kedua dari segi as-sifat atau as-sifat. Ya, dari makhraj dan sifat. Kita lihat sifatnya, apakah sifatnya sama atau tidak. Ya, maka timbullah ada al-alaqat, ada dua, ya. Ada bukan dua, ada tiga. Ada tiga alaqat, ya. Ada tiga hubungan. Yang pertama, ya, kok jelek amat sih tadi. Yang pertama, alaqah yang pertama namanya al-mutamatsilain. Al-mutamatsilain, ini tak, ya, mutamatsilain. Ini harusnya gini, mutamatsilain. Al-mutamatsilain, huruf yang pertama sama persis seperti huruf yang kedua. Berarti dari segi makhraj dia sama, dari segi sifat dia sama. Ya. Kalau yang kedua ini, misalnya namanya apa? Namanya al-mutaqaribain. Al-mutaqaribain. Apa itu artinya mutaqaribain? Dia makhrajnya dekat. Makhrajnya apa? Dekat, berarti tidak sama, ya. Sifatnya pun tidak sama. Sifatnya pun tidak sama. Namanya apa? Mutaqaribain. Nanti kita lihat contoh-contoh. Yang ketiga, namanya al-mutajanisain. Al-mutajanisain. Apa bedanya? Bedanya makhrajnya sama, ya, sedangkan sifatnya yang berbeda. Ya, boleh yang mau screenshot atau nanti juga saya ngirim nanti insya Allah. Ya, jadi untuk antara hubungan huruf pertama dan huruf yang kedua, dia tidak keluar dari tiga ini. Dia tidak keluar dari tiga ini. Nah, yang pertama adalah apa? Mutamatsilain, di mana huruf pertama sama persis seperti huruf yang kedua. Ya. Yang kedua, ya, namanya mutaqaribain. Ya. Apa artinya mutaqaribain? Makhrajnya tidak sama, sifatnya juga tidak sama. Yang ketiga adalah di mana makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda. Contoh, misalnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, yaghtab ba'dukum. Hubungan ba antara ba di sini, ya, sama, yaghtab, ini ba sukun, ba-nya sukun, ba-nya kedua berharakat. Maka apa yang terjadi kalau dia huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup, huruf pertama sama, makhraj dengan sama yang kedua,
sifatnya yang pertama sama seperti sifat yang kedua, dan apabila huruf yang pertama ini dia mati, maka di ini namanya langsung kita idgham. Namanya idgham apa? Idgham mutamathilain shaghir. Idgham mutamathilain shaghir. Kalau mutaqaribain, gimana kalau mutaqaribain? Ya, mutaqaribain seperti nakhluqukum, alam nakhluqukum, nakhluqukum, alam nakhluqukum. Antara qaf dan kaf. Antara apa? Qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Qaf makhrajnya aqsal lisan. Ya. Kaf walaupun dia aqsal lisan tapi dia dua makhraj yang berbeda. Ya, qaf dan kaf dua makhraj yang berbeda. Apa yang kita ini apa namanya? Kita baca apa? Atau cara bacanya nakhluqukum, ya. Nakhluqukum. Kita idghamkan. Walaupun ada, kalau kita seperti tadi ada idghamnya naqis, maksudnya tetap dia qafnya ada, atau idgham kamil yang mana suara qafnya tidak ada, nakhluqukum, ya. Qaf pertama mati, yang kedua berharakat dhamma. Maka di sini namanya kita langsung, kalau di huruf pertama dari segi makhraj beda, dari segi sifat beda, tapi dia mati, maka di sini namanya kita apa? Idghamkan, diidghamkan. Namanya idgham mutaqaribain shaghir. Kalau mutajanisain, huruf yang pertama sama huruf yang kedua dari segi makhraj sama. Seperti to dan ta. Sifatnya beda tentunya. To dengan ta beda. Kita tulis ahab tu. To dengan ta kan sama makhrajnya. To sukun, ta dhamma. Apa yang terjadi apabila huruf pertama dengan huruf yang kedua makhrajnya sama dan sifatnya berbeda? Huruf pertama, sedangkan huruf yang pertama huruf mati, huruf yang kedua berharakat, maka di sini kita idghamkan. Namanya apa? Idgham mutajanisain shaghir. Ada jenis yang kedua, ya. Tadi kan kita bilang shaghir, ya, shaghir. Idgham shaghir. Dan apa bedanya dengan idgham kabir? Idgham kabir. Jadi idgham itu ada dua jenis, ya. Nah, tadi mutamatsil, mutaqaribain, mutajanisan ini apa? Ini adalah al-alaqat bainal huruf. Apa hubungan huruf pertama dengan huruf kedua. Nah, yang ke pembahasan berikutnya adalah dia shaghir atau kabir. Kalau shaghir dia an yakun al-harf al-awwal sakin والثاني متحرك. Harus huruf yang pertama itu mati, huruf yang kedua dia berharakat fathah, dhamma atau kasrah. Sedangkan al-idghamul kabir, ya, an yakun al-harfan mutaharrikan. Dua-duanya berharakat. Dan dua-duanya harakatnya nggak harus sama, fathah kasrah dhamma, fathah kasrah dhamma. Namanya idgham kabir. Bagaimana kan namanya idgham, tapi kan belum diidgham, maka ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah kita mensukunkan iskan al-harf al-awwal. Harf al-awwal. Kita mensukunkan huruf yang pertama. Step yang kedua, idgham الحرف الأول في الثاني. الأول في الثاني. Contoh, misalnya dalam surat Maryam,
Tapi ini bukan di riwayat kita ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Syaiba. Apa hubungan sin dengan shin? Ya. Apa hubungannya? Kita lihat. Hubungannya apa tadi? Antara huruf. Mutamathilain atau mutaqaribain atau mutajanisain. Boleh diketik hubungannya apa sin dan shin? Washta'ala ar-ra'su syaiba. Diketik. Mutajanisain. Enggak, dia enggak mutajanisain. Mutajanisain. Dia enggak mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Emang sin sama shin makhrajnya sama? Enggak sama. Shin wasatul lisan. Sin taraful lisan. Shin yaitu di tengah-tengah lidah makhrajnya. Sedangkan sin itu di pinggir lidah, ya. Jadi ini apa? Mutaqaribain. Jadi sin dan shin hubungannya apa? Mutaqaribain. Ya, mutaqaribain. Nah, agar kita bisa kan ishta'ala ra'su syaiba. Syaiba, ya. Maka di sini kalau kita pengen idghamkan, dan ini ada di riwayat Abu Amr Al-Basri, ya, secara khusus Ad-Duri, ya. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita sukunkan huruf pertama, ya, sesuai arahan tadi, iskanul harful awal, sukunkan harf pertama, jadi ar-ra's. Yang kedua baru kita idghamkan syaiba. Jadi bacanya gimana? Kalau di riwayat ininya tashil, mad jadinya. Washta'ala ar-rash syaiba. Lagi. Washta'ala ar-rash syaiba. Ya. Dan seterusnya. Jadi apa beda idgham kabir dan idgham shaghir? Idgham shaghir itu sudah step untuk idgham itu sudah siap. Huruf pertama mati, huruf kedua dia berharakat. Sedangkan kabir dua-duanya berharakat, maka butuh ekstra langkah, yaitu kita mensukunkan dulu agar bisa diidghamkan. Ya, jelas insyaallah. Oke, kita lihat ke matanya. Wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan. Ya. Beliau bilang wa awwalai mithlin. Ya. Berarti apa namanya? Hukum yang pertama adalah al-mutamathilan. Wajinsin, ya, wajinsin yaitu al-mutajanisain. Ya, apabila huruf yang pertama dari yang mithil, yang sama mutamathilain, atau hubungannya mutajanisain, insakan, yang pertama itu mati, kata beliau, ya. Kita di sini aja nih. Nah, sekian right. Ya, apabila yang pertama ini wa awwalai, ya, hubungannya mutamathilain atau mutajanisain, yang pertama ini dia mati, ya, maka adghim, kata beliau. Langsung kata beliau apa? Adghim. Contoh apa? Qaqur rabbi. Qaqur rabbi. Nah, lam mati sama harfu ra. Apakah lam dengan ra? Apa hubungannya? Hubungannya mutajanisain. Ya. Sebenarnya kalau lam dan ra itu dia mutaqaribain. Tapi beliau menganggap lam dan ra itu berdekatan atau dalam satu makhraj. Ya, kaqur rabbi. Nah, itu mutajanisain. Atau balla, lam mati sama lam yang hidup. Ya, balla. Nah, ini apabila kita bertemu kayak gini, kata beliau, adghim, langsung kita idghamkan. Wa abin. Abin di sini artinya apa? Dijelaskan. Atau kita bilang izhar. Kapan kita izhar? Walaupun terlihat fi yaum. Ya ketemu sama ya. Tapi ya di sini adalah ya maddiyah. Maka tidak boleh diidghamkan. Ya.
Tidak boleh diidghamkan. Fi yaum, ini nggak boleh. Atau qalu wahum, nggak boleh juga. Qul na'am, nggak boleh juga. Ya. Sabbihhu, hak mati dengan hak besar. Hak kecil dengan hak besar. La tuzigh quluba. Ya, tuzigh quluba. Walaupun terdengarnya dekat, tapi dua-duanya beda makhraj. Tuzigh quluba. Faltaqam. Faltaqam. Baik, kita kembali lagi ke ininya. Ya. Di sini ya ta'rifuha humul harfan alladziina ittahada fil ism wal rasm. Jadi yang dimana dia sama dari segi hurufnya dan juga apa namanya sifatnya, ya. Nah, contoh seperti harful ba, kata beliau idrib bi'asaka, idrib bi'asaka wa qad dakhalu. Nah, hukmuha apa? Yaitu al-idgham idza sakana apa idgham shaghir. Apa artinya idgham shaghir? Apabila harf pertama harf mati dan harf kedua adalah harf yang sama tapi yang berharakat, maka di situ kita idgham shaghir, ya. Terus berikutnya al-mutajanisain, ya, al-mutajanisain. Al-mutajanisain itu makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Ada di 6 contoh ini, ya. Apa namanya? 6 contoh. Ba ketemu mim, irkam ma'ana. Nggak boleh kita baca kan ba, kalau mati itu kan qalqalah, irkab ma'ana, nggak boleh. Kita bacanya gimana? Ya bunayya irkam ma'ana. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, bukan, nggak boleh, ya. Atau waqalat ta'ifah. Tak, kalau sukun itu kita jelaskan hamznya waqalat ta'ifah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena hubungan tak dengan tak dia satu makhraj. Tak di situ mati, maka wajib diidghamkan dengan harf ta setelahnya, ya. Athqalat da'wa, ujibat da'watukuma, ya. Terus juga yalhaz dzalika, ya. Nggak boleh yalhaz dzalika, nggak, langsung kita lompat ke suara harf dzal, yalhaz dzalika, yalhaz dzalika. Begitu juga dengan dal bertemu dengan ta. Kita nggak boleh tawa'adtum, ya. Kan dal mati, tawa'adtum atau qad tabayyana, nggak boleh. Ya, kita di sini dalnya kita cukup baca dengan sifat-sifat dia yang ada, ya, yang berlawanan itu, ya, tapi tanpa qalqalah. Tanpa qalqalah. Khususnya kalau dia bertemu dengan huruf yang dari sama makhrajnya. Nah, di sini wajib diidghamkan. Nggak boleh qad tabayyana, tapi yang benar qad tabayyana. Qad tabayyana, ya. Yang terakhir adalah dzal ketemu dengan harf dha. Dzal ketemu dengan harf dha. Contohnya idzalamu atau idzalamtum, ya. Baik, berikutnya al-mutaqaribain, yaitu makhrajnya jauh atau tidak sama, sifatnya pun tidak sama. Maka di sini ada dua, ya. Ininya yang pertama adalah lam ketemu dengan ra, ya, atau dan qaf ketemu dengan kaf, ya. Maka gimana cara bacanya? Ya tetap juga dengan idgham, ya. Lam ketemu ra idgham mutajanisain, qaf dengan kaf idgham juga mutajanisain. Walaupun ada perbedaan antara makhraj, antara yang mengatakan harus diidghamnya secara full atau hanya seperti ahattu tadi, huruf itbaq, ya. Tapi ar-rajih wallahu a'lam, ya, at-tahqiq annaha tuqra bil kafil khalisah, ya. Al-wajh yang lebih dianjurkan atau disarankan, bukan saran, dianjurkan adalah membacanya dengan kaf. Alam nakhluqkum, bukan nakhluqkum, nggak boleh. Nakhluqkum kurang tepat. Tapi nakhluqkum langsung kita menampakkan suara harf al-kaf, ya.
Dan juga perlu diperhatikan antara huruf-huruf yang mutaqarib, qul na'am, sabbihhu, dan la tuzigh, dan faltaqamahu. Ya. Baik, sampai sini insyaallah jelas. Ini babnya pendek, singkat ya. Tapi luar biasa ya. Ada yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu 5 menit. Apa Ustazah? Nah. Berarti tadi kayak alam nahlukum itu berarti qafnya hilang ya? Ya, lebih apa? Al-wajhul aula ya, wajah yang muqaddam itu suara qafnya hilang. Karena dia hanya memiliki sifat isti'la saja, tidak memiliki sifat. Terus ar-ra'su syaiba itu ro-nya jadi panjang, Gimana? sinya hilang, ro-nya jadi panjang, sinya hilang langsung ke syarosyu. Tadi Ustazah contohkan tadi Ya. rosyu. Roshaiba, ar-roshaiba. Oh, Ya. berarti sinya hilang. Ya. Itu kan dari riwayat kita ya. Jadi nggak boleh. Hari ini kita belajar baca apa wasya'ala ra'su syaiba dalam surat Maryam. Berarti pas dia baca surat Maryam wasya'ala syaiba. Sedangkan dari awal sampai akhir dibaca Hafs. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita dari awal misalnya Abu Amr al-Basri, kita sampai akhir Abu Amr al-Basri. Nggak boleh pengen nyomot di tengah-tengah karena pengen menampakkan kita pintar di sini, kita baca beda sendiri, nggak boleh. Jadi harus ada aturannya dari awal sampai akhir harus sama bacaannya. Maksudnya kalau kita pilih riwayat Hafs, dari itu semua riwayat Hafs. Kalau kita riwayat Syu'bah, semua riwayat Syu'bah. Nggak boleh ayat ini Syu'bah, ayat ini Hafs, enggak. Ya kalau dia ma'radul ikhtibar di tempat memang diuji, nah itu boleh. Tapi kalau dia ingin baca begitu saja itu nggak boleh karena nanti ada nanti takutnya dia keliru. Ya, dengan baca ini, baca riwayat ini, baca riwayat ini. Jadi maka diusahakan kalau mau mengaji dengan riwayat konsisten. Nggak boleh campur ya. Nggak boleh campur, nggak boleh. Dan itu haram. Kalau kita sengaja itu haram. Nggak boleh. Apakah termasuk idgham kabir la ta'manna itu sudah? Iya, itu termasuk idgham kabir. Dan itu boleh dibaca dengan ikhtilas di riwayat Hafs an Asim. Boleh. Itu kan memang al-wajh al-muqaddam tapi al-ishma, ya kan? Al-wajh al-muqaddam adalah al-ishma. Syukran. Ya, ada lagi? Mau tanya tidak ada? Baik, kita lanjut atau mau istirahat 5 menit dulu? Istirahat sebentar. Yang halaman 84 ya? Nah, Tadi itu kan masih di mutajanisain. Itu yang arkam mana itu kan kita baknya nggak dibaca ya Ustazah, langsung ke mim tasdid. Untuk yang waqalat, nah waqalat itu langsung ke to-nya ya Ustazah, berarti langsung tebal ya? Iya, langsung tebal. Beda sama ahadtu atau farabta. Walaupun dia ta sama ta, tapi kalau yang bermula dengan ta baru ta, maka suara ta baru ujungnya suara ta. Tapi kalau sebaliknya, tak dulu baru ta, yang tampak langsung suara ta. Itulah kalau posisi kita kuat ya. Maupun di mana saja tetap kita kuat. Begitu juga dengan harf ta. Harf ta nggak mungkin dia hilang. Nggak mungkin. Mungkin satu sifat saja, yaitu qalqalah hilang. Qalqalahnya. Seperti yang tadi ya Ustazah ya. Nah, jadi kita nggak boleh baca ahaq itu nggak boleh. Tapi kita baca ahaq tu. Tapi suaranya dia tetap ada. Tapi sebaliknya, kalau dia tak dulu baru tak belakangan. Taknya kita hilangkan suaranya total, langsung kita lompat ke harf ta. Seperti sini waqalat qaifah. Ya. Itulah Masya Allah, itu ya di antara hikmah memiliki kekuatan ya, maupun dimanapun kita akan tampak ya, walaupun mungkin kadang-kadang kita ada ruginya sedikit ya, tapi tetap posisi kita adalah posisi yang terkuat karena harf ta dia memiliki semua sifat kuat. Makanya harf ta adalah huruf yang terkuat di antara 28 huruf hijaiyah. Makanya nggak mungkin ya
merendahkan diri begitu saja, enggak, ya udah saya melepaskan satu sifat saja. Saya melepaskan sifat qalqalah saja. Gitu ya. Nah, iya. Kalau misal za sama dho itu kan itu za-nya hilang langsung ke dho. Semisal dho-nya pertama, yang kedua za, adakah itu Ustazah? Terus gimana cara bacanya itu? Ya, karena di Qur'annya nggak ada, jadi ya nggak ada contohnya. Kalau untuk dalam bahasa mungkin ada. Dalam bahasa mungkin ada, tapi dalam Al-Qur'annya nggak ada. Sedangkan kita belajar apa? Kita belajar tajwidul Qur'an. Gitu. Jadi ya huruf-huruf ini yang ada. Misalnya nih kan ada ta sama to, ya kan? Ada ko sama ta, ya kan? Sebaliknya. Ta ko sama dal. Kan ta ketemu dal. Tapi kok dal sama to nggak ada? Ya karena dalam Al-Qur'annya nggak ada. Gitu ya. Ya kan kita kan mau bahas tentang tajwidul Qur'an. Jadi kalau dia nggak ada ya gimana kita mau ngasih contoh gitu. Gitu ya, jelas ya. Insyaallah. Iya, barakallah. Afwan Ustazah, Silakan. yang pada mutaqaribain seperti lam ketemu ro, lam sukun ketemu ro, qul rabbi itu. Nah, itu apakah ada sebab masuk ke mutaqaribain, sedangkan kalau dilihat dari segi makhraj dia sama gitu Ustazah? Apakah ada sebab mengapa masuk ke mutaqaribain gitu? Karena dekat saja. Dia dekat, lam dengan ro kan, lam dengan dia kalau mutaqarib, kalau dekat dia itu seperti kaf. Qaf dengan kaf kan dia dekat. Oh iya Ustazah. Artinya mutaqaribain. Enggak sama dari segi makhraj ya Ustazah? Enggak sama. Memang apa namanya, Al-Imam Al-Jazari di sini beliau qala bima lam yutabbiqhu, dia mengucapkan tapi tidak sesuai apa yang dia buat, ya. Karena beliau di awal bait mengatakan apa? Wa awwalai mithlin wa jinsin. Ya. Beliau mengasih contoh kepada kita kalau mutajanisain itu adalah lam dan ro. Mutajanisain apa definisinya? Definisinya makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Beliau ngasih kepada kita contoh lam dan ro, dan ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan mazhab beliau. Mazhab beliau kalau lam dengan ro itu beda makhraj. Memang ada mazhab yang lain lam sama ro itu satu makhraj. Bahkan ada makhraj satu lagi, mazhab satu lagi nun lam dan ro itu satu makhraj. Tapi ini memberi contoh tidak sesuai dengan definisi yang beliau letakkan tentang mutajanisain. Ya, karena mutajanisain menurut Al-Imam Ibnu Jazari adalah yang dimana makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Mutaqaribain makhrajnya beda dan sifatnya pun berbeda. Maka di sini letaknya contoh untuk mutajanisain qul rabbi itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena hubungan lam dengan ro adalah mutaqaribain, bukan mutajanisain. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Iya, barakallahu fikum. Makanya di sini nih ada tanbih, ya. Khalafa an-nazim madhhabahu fil makharij biqawli adghim ka qur rabbi. Ya, beliau ini ini haitsu innahu daraba al-mutajanisain wal lam min makhrajin wal ra min makhraj fi madhhab an-nazim. Maka di sini ya ini kurang tepat saja untuk memberi contoh untuk mutajanisain, kurang tepat. Ini lebih tepatnya ke mutaqaribain. Ya. Jelas insyaallah? Baik, sebelum kita maraton ke bab berikutnya, kita istirahat 2 menit saja ya. 2 menit. Sekarang 9:09, 9:11 kita mulai lagi. Boleh meminum air dulu atau pijat-pijat jidatnya, mungkin udah mulai pusing. Insyaallah nggak ada yang pusing ya, semua berpahala. Oke, sedikit sambil kita refreshing. Semalam alhamdulillah milad kelima pesantren Ibu Syam, dan dihadiri oleh Prof kami, insyaallah Prof Haji Said Aqil Munawar hafizahullah taala. Beliau memberi kepada kami mengijazahkan doa yang dimana doa ini insyaallah akan menguatkan hafalan kita, ya.
dalam ilmu apa saja. Jadi doa agar apa namanya untuk doa buat hafalan gitu ya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka hifdzan nabiyyin wa Allahumma inni as'aluka hifdzan Allahumma inni as'aluka hifdzan nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni bittaqwa wa zayyinni bil hilm wa ghnini bil afiyah. Ya. Allahumma akrimni bittaqwa wa ghnini bil hilm wa zayyinni bit taqwa. Ya. Nah, itu Masya Allah apa namanya dibaca setiap setelah sholat, khususnya 3 kali, khususnya untuk sholat asar, setelah sholat asar, sholat wajib. Ya. Saza boleh Saza di voice note ya Saza, kalau enggak tulisannya, kalau enggak ya di voice note doanya. Ya. Biar bisa dihafal. Barakallah. Ya. Ini untuk doa dihafal Quran atau doa hafal apa saja ya. Iya. Ya. Ini doa yang diijazahkan oleh beliau kepada kami semua yang hadirin, dan juga saya mengijazahkan untuk kawan-kawan di sini semua. Ya, insyaallah. Jazakillah Saza. Ditunggu teksnya. Qadarullah saya ada masalah untuk menghafal Ustazah. Tolong Ustazah dikirim. Iya. Tapi untuk apa, kita harus yakin ya bahwa apa namanya kekuatan Al-Quran itu luar biasa. Jadi selama kita yakini ya insya Allah Allah akan mudahkan. Ya kadang-kadang itu apa namanya kita tuh yang malas gitu kan. Baru kan udah dibaca doa ini tapi kok nggak nempel-nempel lah, nggak buka Quran ya gimana mau nempel gitu ya, atau baru mengulang membaca 1 kali ya gimana mau nempel. Harus mulazamah bersama Al-Quran, insya Allah hafalan kita makin kuat insya Allah. Baik, sudah selesai 2 menit istirahatnya, kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Gimana? Iya, berkenaan dengan hafalan tadi ya, idealnya kita itu mengulang berapa kali supaya itu hafalannya itu cepat dan nempel dan tidak mudah lupa. Karena ini untuk anak-anak juga. Ketika kita mengajar itu anak-anak juga kan baru ngapal sedikit, maksudnya mengulang sebentar, tapi mereka sudah mengeluh, susah Bu, sulit Bu, gitu. Nah, maksudnya biar tips ini juga dibagikan ke anak-anak bahwa mengulang itu mungkin apa jangan sedikit, apa harus memang berapa kali, terutama menghafal ayat-ayat pendek ya, untuk khusus untuk kelas SD gitu. Iya, makin banyak diulang insya Allah ya. Buktinya adalah surat Al-Fatihah nggak mungkin ada yang salah, ya kan? Ada yang kekeliru, alhamdulillahirobbilalamin, lupa langsung iya kan aku tuh ya kan, saya nggak ada, ya kan? Buktinya itu karena kita sudah sering mengulang, gitu ya. Baik, kita lanjut, udah bahasanya kemana-mana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membahas tentang Imam Al-Jazari rahimahullah, setelah membahas tentang Alam, Ar-Ra, dan juga tadi membahas tentang huruf-huruf, hubungan antara huruf-huruf, beliau menekankan satu bab tentang 2 huruf. Karena ini seringkali orang Arab saja keliru. Yang mana diucap harus dot, yang mana diucap harus wo. Karena memang dari segi suara kadang-kadang kalau kita nggak terlalu teliti, maka apa namanya ada perasaan sama gitu ya, perasaan sama, tapi intinya dia beda. Ya, bod dan wo, bod dan wo. Maka beliau di sini menjelaskan kepada kita kalimat-kalimat yang sering terjadi keliru, ya. Dan beliau hasr, ya, melihat, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, beliau tahu mana yang lebih dominan. Apakah dot yang lebih dominan atau dha. Beliau lihat ternyata dot banyak kalimat kosakata yang dengan harf dot, sedangkan yang dengan harf dha itu sedikit.
sedikit. Maka beliau di bab ini walaupun dia tulisannya dhad dan dha, tapi beliau hasara ya al-kalimat al-maktubah fil Quran biharf dha. Beliau mengkhususkan kosakata yang tertulis dalam Al-Quran atau yang ada dalam Al-Quran yang ada lafal, yang ada harf dha-nya saja. Berarti di selain atau di luar yang ini, ya, di luar yang ada di ayat-ayat ini atau yang beliau tulis di bait ini, maka itu selainnya adalah harf ad-dhad. Ya, selainnya adalah harf ad-dhad. Ya, kita mulai baca. قال الناظم رحمه الله تعالى في باب الضاد والضاء رحمه الله تعالى والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ. Perhatikan semua va ya. Jadi nggak ada udmu, ad-da'ni, nggak da'ni ya. Diperjelaskan ya. والضاد lagi والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى ini ظاهر ya ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضينا ظل النحل زخرف سوى ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم والضر مع وعض مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. Masya Allah, seperti mantra-mantra gitu ya, unik-unik ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Ya, apakah suara terdengar? Tidak terdengar Ustazah, nge-freeze. Oh, di sana apa yang tampak di halamannya? Nggak ada Ustazah. Khoti? Boleh bantu? Di sana? Apa yang tampak? Belum ada Ustazah. Belum ada Ustazah. Gimana? Belum ada Ustazah. Belum ada. Tapi Masih ini gelap, suara Ustazah. masih gelap. Ya udah, berarti kita di sini nih. Nih, gimana nih sekarang? Sudah. Hilang gambarnya Ustazah. Iya, nggak tahu ini. Saya ini tuh kan buka dari laptop satu, dari HP saya satu buat nulis-nulis nih. Tahu HP laptopnya jadi error ya. Baik, khair insyaallah. Sekarang jelas ya. Kita dari akun saya yang satu ini dulu. Baik. Perhatikan di sini. Oke. Nah, sekarang apa yang ditampak di ini kalian? Di layar? Sudah kelihatan Ada matanya, tapi Ustazah. Ustazahnya Sudah kelihatan Ustazah. Ustazahnya Babu nggak ada. Babu ada. Teksnya ada. Teksnya ada. Sayanya yang nggak ada. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting suara saya terdengar kan? Insyaallah. Baik, ini Dengar. sambil saya nanti ulang lagi nih, mudah-mudahan lancar insyaallah. Baik. Nggak tahu nih kenapa nih laptopnya bermasalah. Oke. Baik. Kita lanjut di sini. Berarti kita ulangi. Saya ulangin aja dulu ya. Restart aja laptopnya supaya kita bisa. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي.
Fidza'ni dhillu dhuhri 'udhmul hifdhi. Beliau langsung di sini menulis langsung ya, wadda, apa yang membuat harfu dhad itu istimewa atau beda dengan harfu dha, ya. Apa yang membuat harfu dhad beda dengan harfu dha? Kalau kita perhatikan sifatnya, ya, dari segi makhraj memang berbeda, tapi dari segi sifat dia sama persis. Tapi dhad memiliki sifat yang unggul di mana? Di sifat istitalah. Di sifat apa? Istitalah. Ya, apa sifat istitalah? Istitalah itu kan sifatnya adalah artinya apa? Memanjang, ya, memanjang. Bistitalatin wa makhraji. Ya, makhraj dhad juga yang berbeda dengan harf dha. Ya, makhrajnya apa yang bedanya? Ya, kalau dhad makhrajnya dari hafatul lisan, pinggir lidah kanan atau kiri atau dua-duanya, sama gusi geraham atas bagian dalam kanan atau kiri atau dua-duanya, tergantung yang mana yang kita angkat dari bagian lidah, ya. Sedangkan dha dia dari Allahumma shalli ala Muhammad, dia dari taraf lisan, dari taraf lisan. Wa kulluha taji. Beliau langsung mengatakan dari fidza'ni. Ini kalimat-kalimatnya, ya. Ditotalkan. Kita coba hitung kalimatnya ada berapa saja. Nah, di sini kata beliau al-Imam, afwan. Nah, perbedaan yang pertama dari segi makhraj, terus dari segi sifat juga. Ya, perhatikan, dari segi sifat ada al-jahr, ada rakhawa, isti'la, itbaq, dan ismat, dan istitalah. Sedangkan al-dha sama, coba. Al-jahr, rakhawa, isti'la, itbaq, dan ismat. Jadi harf dhad memiliki keistimewaan yang dia ada sifat yang tambahan, yaitu sifat al-istitalah. Ya. Karena sifat yang berlawanan lainnya itu sama persis, ya, sama persis. Ya. Baik. Lanjut. Al-mawadhi' allati waradat fi bidha fi al-Qur'an al-Karim. Kata beliau fi dha'ni. Ya. Qauluhu ta'ala yawma dha'nikum, ada di surat An-Nahl satu saja. Al-dhil. Al-dhil, al-dhil. Kalimat al-dhil. Ya, al-dhil dengan apa namanya, dengan dengan apa tasrifnya, misalnya ada jangan bukan dhil saja, dhalalna, itu termasuk dalam perbedaannya, ya. Bukan perbedaannya, bil ifrad, bil jama' kayak gitu, maupun dia satu ataupun jama', ya, bil ifrad atau bil jama'. Dhalaltum wa dhalalna. Wadhallalna. Al-zuhur, ya, wa waqa'a minhu, ada dua tempat, ya. Ulahuma yang pertama hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, dan wa qauluhu ta'ala wa hina tudhhirun. Al-'uzm ada di 113. Al-'uzm di sini yaitu yang agung, ya, walahum 'adzabun 'azim, 'azima, 'azim, ya. Nah, itu ada 113 tempat dalam Al-Qur'an. Al-hifdz, ya. Hafidhu ala, contohnya hafidhu ala salawat ada 44 tempat. Ya, berarti bukan semua yang 44 itu hafidhu. Enggak mungkin hafidhina wal hafidhina furujahum wal hafidhat, itu termasuk, ya, termasuk dalam kalimat al-hifdz. Aiqidh, ya. Aiqidh ada di satu tempat, yaitu di surat Al-Kahf, wa tahsabuhum aiqadha. Yang 7 al-inzar, ya. Walahum yunzarun, ya, ada di 20 tempat, ya, lafaz al-inzar. Al-'azm, al-'azm tulang, ya. Wanzur ila al-'idhami, ya. 'azma, itu dan seterusnya. Al-dhahr, al-dhahr di sini yang maksudnya bagian belakang tubuh, ya. Al-'azm, afwan, al-dhahr, yaitu ada di 16 tempat. Al-lafz, ya, ucapan, itu juga ada di satu tempat, yaitu di surat Qaf. Zahir, ya, zahir, zahir di sini yang artinya jelas, ya, wadharu zahira, ya, artinya jelas, itu ada di
beberapa tempat ada di berapa sini zahir ada beberapa tempat tidak disebutkan berapanya ya. Terus lawa ya di surat Al-Ma'arij syuwadhu ya, di surat Ar-Rahman al-kadhum ya, menahan amarah, ada di tempat ada sitat mawadhi' 6 tempat. Terus al-zulm ada di 299 ya, 89, berarti 289 tempat. Terus al-ghilzah ya ada di 13 tempat. Ghalidhul qalbi, al-zalam gelap, kegelapan, itu ada di 26 tempat. Fi dhulumatil la yubsirun, itu contohnya. Terus di mana lagi? Al-zalam, udah tadi al-zalam kegelapan. Dhufur ya, ada di satu tempat yaitu di surat Al-An'am, kulladzi dhufur. Al-intidhar, menunggu ya. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum. Al-dhama, al-intidhar tadi atau ada di 26. Al-dhama, kehausan, ada di 3 tempat. La yusibuhum dhama'un. Terus di al-dhafar ya, ada di satu ayat saja, min ba'di an adfarakum. Terus terakhir belum, al-dhann kaifaja ya, mau dhann misalnya dhanna, al-dhununa ya, yadhunnuna, dengan tasrif-tasrifnya ya. Fi apa namanya, jama' ifrad dan seterusnya, itu totalnya 69. Al-wa'adh ada di berapa nih? Al-wa'adh ada di 25. Nah, terus di sini awwaluha wa mau'izul muttaqin, kecuali idin ya. Idin ada di mana? Itu ada di alladzina yaj'alun al-Qur'ana idin ya. Idin di sini dia dhad. Jangan sampai keliru ya. Dia pakai harf dhad bukan harf al-dha. Oke, alhamdulillah. Baik, berikutnya dhalla ya, dhalla ada di 9 mawadhi', dan beliau menjelaskan ya, wa dhaltum wa biru min dhallu kal hijr dhallat syu'arana dhallu. Dhalla an-nahl zukhrufin sawa ya, dhalla yang seperti ini ada di surat an-nahl dan zukhruf kata beliau sawa. Terus kalau dhalta ya, untuk kalimat dhalla ini beliau menjelaskan lebih detail. Wa dhalta ada di surat Taha, dhaltum surat Al-Waqi'ah, wa birumin dhallu, beliau jelaskan kal hijri ya. Jadi dhallu dan dhallu ada di surat Ar-Rum, ada juga di surat Al-Hijr. Terus dhalta syu'arana dhallu, dalam surat Syu'ara kata beliau ada dhalta dan juga lafaz nadhallu ya. Yadhlalna, kalimat berikutnya yadhlalna ada di surat Asy-Syura, fayadhlalna rawakida ala dhahri. Baik. Ba'du ada 25 ada al-hadhr, kalimat al-hadhr. Terus wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Terus berikutnya al-muhtadhir ya, fakanu kahashimil muhtadhir. Fadha ada di satu tempat di surat Al-Imran ya. Oke, alhamdulillah. Nah, akhirnya kelar. Baik, berikutnya ada fadhan, udah. An-nazar ada di 86, wa antum tanzurun, wa jami'an nazar di sini apa namanya, melihat ya, memandang. Dan beliau memberi pengecualian ya di sini, tanzurun ya, apa wa jami'an nazari illa biwailin hal wa ula, illa biwailin hal, kecuali yang dalam surah yang ada wail, yaitu wailul lil mutaffifin, dan hal ata 'alal insan itu harf ad-dad, yaitu ta'rifu fi wujuhim nadrata, bukan nadrata, nadrata an-na'im.
Atau juga yang ada di surat mana nih? Di surat Al-Insan, nadrata wa laqahum nadratan. Dan juga illa biwailin hal illa biwailin hal. Ya kan? Ya, hal ata 'alal insan juga ada di sini al-wad' al-awwal min surat al-qiyamah wa ula nadhirah kata beliau. Nadhirah wa ula nadhirah. Wa ula nadhirah maksudnya di sini kosakata yang pertama yang ada nadhirah. Karena nadhirah dan nadhirah. Maka beliau menjelaskan illa biwailin hal wa ula nadhirah. An-nadhrah itu artinya wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri. Makanya pembahasan di sini semua orang-orang wajah orang-orang penghuni surga maupun yang di surat Al-Mutaffifin ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ya. Orang-orang yang berseri-seri wajahnya, ya, dari karena mereka menikmati dalam kenikmatan jadi wajah mereka berseri-seri, ya. Nah, itu ayat yang pertama yang di surat Al-Mutaffifin. Ataupun yang di surat Al-Insan, walaqahum nadratan wa surura, masih juga di situ pembahasan tentang penghuni-penghuni surga yang dimana ketika mereka saling bertemu, wajah mereka berseri-seri saking mereka menikmati keindahan surga. Yang di poin ketiga ini harful nadhirah, kenapa wajah mereka berseri-seri? Nah, ila rabbiha nadhirah. Wa nasallallahu an naj'alna wa iyyakum min haula. Wajah mereka berseri-seri karena mereka memandang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tanpa hijab. Dan ini adalah puncak kenikmatan surga. Ya, puncak kenikmatan surga. Jadi segala nikmat surga sebanyak-banyak itu nikmat yang Allah kasih kepada hamba-hamba Allah yang beriman, tapi puncak kenikmatnya ya adalah kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya. Di 29 wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah, ya. Wal ghaidhu, kalimat al-ghaidh dengan harf dha, ya, itu ada di 11 tempat. Addu alaikumul anamila minal ghaidh, ya. Tapi beliau mengatakan ada pengecualian di surat lar-ra'du wa hudun qasirah, ya. Kenapa? Karena dia dhad, ya. Al-ghaidh yaitu dari marah, ya, amarah, al-ghaidh. Tapi al-ghaidh itu mengurangi. Ya, makanya di sini dicontohkan dengan surat Ar-Ra'd dan di surat Ar-Ra'd dan surat Hud, yaitu wa ma taghidul arham, yang dikuras dari rahim gitu, ya. Atau wa ghidal ma, mengurangi airnya atau gitu, ya. Maka di situ tulisnya dengan harf dhad, jadi jangan salah atau jangan keliru. Terus beliau mengatakan di bait berikutnya atau di kosakata berikutnya al-hadzu, ya, alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Dan beliau bilang wal hadzu lal haddu 'ala at-ta'ami, ya. Al-hadzu dengan dha beda dengan al-haddu 'ala at-ta'am. Ya, al-haddu 'ala at-ta'am itu mereka tidak memberi makan, ya. Nah, itu ada di beberapa tempat, ya, ada di surat Al-Haqqah, Al-Fajr, dan Al-Ma'un. Semua tiga-tiga ini dibaca dengan dhad, di mana di antara sifat orang-orang yang tidak masuk surga, ya, atau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka kalau ada orang yang minta-minta, mereka tidak beri makan kepada mereka. Maksudnya orang yang miskin ini minta makanan, ya, tapi dia tidak memberinya, ya. Itu dalam surat Al-Haqqah, Al-Fajr, dan juga Al-Ma'un. Wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahaddun ala ta'amil miskin. Wa fi dhanin al-khilafu sami. Wa fi beda dengan kosakata dhanin. Dhanin ini yaitu ada di surat At-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ya, bidhanin. Dalam riwayat kita, ya, itu dhad apa dha? Ayo, saya mau tes hafalan. Ya, boleh tulis di kolom chat. Dalam riwayat kita ditulisnya dengan dhad atau dha? Karena qurra pun, ya, dari segi riwayat bacaan itu juga ada perbedaan. Ada yang membacanya dha, ada yang membacanya dhad. Naam ahsanti, naam ahsanti. Jadi dalam riwayat Hafs, ya,
itu pakai harf bod. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Karena ada di riwayat-riwayat yang lain selain riwayat Hafs, itu ada yang membacanya dengan harf dha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, itu ada ya. Baik, itu saja ya. Nah, dan di terakhir beliau menjelaskan wa in talaqayal bayanu lazimu an qada dhahrak ya'addu dhalimu. Ya. Dhad sama dha kata beliau, apabila bertemu maka harus masing-masingnya diperjelaskan. Jangan an qada dhahrak ya'addu dhalimu. Begitu juga dengan kalimat-kalimat berikut ini idturra. Terus awa'awta afadtum ya. Perhatikan suara idturra. Idturra ya. Udturra bukan i. Udturra awa'awta. Yang terakhir adalah afadtum. Ya. Dan walaupun diakhiri dengan wasaffiha jibahum alaihimu, ya, beliau menekankan harus memperjelaskan suara ha, beda sedikit dari topik ya. Jadi pembahasan awal ya. Nah, tapi di akhir beliau membahas sedikit tentang harful ha. Kenapa harful ha? Ya, dan dikhususkan wasaffiha jibahuhum alaihimu karena ha ini ya harus diperjelaskan. Karena ha ini adalah huruf yang paling lemah di antara huruf hijaiyah, maka harus diperjelaskan dan jangan sampai salah kita menidghamkan jibahuhum, enggak, jibahuhum. Ya. Baik, alhamdulillah dengan ini kita sudah selesai bab ad-dhad dan adh-dha. Sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya buka untuk pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Mana babnya? Ada yang mau bertanya? Kita masih berapa pertemuan lagi nih? Kita masih 4 pertemuan lagi lah. Ini pertemuan ketiga kan? Iya, Ustazah, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Masih ada 4 pertemuan lagi. Nanti setelah itu kita ada ujian. Ustazah, izin bertanya, Ustazah. Silakan. Untuk huruf dha, untuk huruf dha yang punya sifat isti'la, mungkin boleh tidak Ustazah dijelaskan bagaimana sih isti'al di dalam dha sendiri? Istitolah. Jadi kita kasih dipanjangkan makhrajnya. Ya, coba kita lihat kita balik ke foto-foto makharijul huruf, gak apa-apa kan? Boleh Ustazah. Nah, ini harful dhad. Ya, ihda hafatay lisan nomor 8. Ini fotonya nih. Ini dhad. La ilaha illallah. Ini dhad. Coba. Coba perhatikan. Yang titik-titik biru nih. Nah, ini lidahnya kita letaknya di sini. Pinggir lidahnya kita letaknya di sini. Maupun kanan atau kiri atau dua-duanya. Coba perhatikan tuh. Do tuh kena dia. Do. Tapi kalau kita sukun gitu ya. Baik. Suaranya pun kita ngalir, tapi habis itu kita matiin ngalirnya itu. Karena dia kan huruf rakhawah. Ya, huruf rakhawah. Ya. Dia memang suaranya ngalir, tapi kita matiin karena kita mau masuk ke huruf berikutnya. Misalnya contoh kita mau baca tadi afadtum.
Afaltum. Apa tadi? Umtoro. Umtoro. Ya. Baik. Ada lagi? Apa Ustaz kalau dalam ini Al-Fatihah huruf awal bolin itu tempo bo dari awal ke akhir itu bagaimana ya? Nggak ada, nggak ya apa namanya? Kita cukup kasih rohawahnya saja. Walam sama. Afaltum walam bolin sama. Sama. Nggak ada bedanya. Inturra atau tadi unturra ya yaqbid al-ard sama semua temponya sama nggak ada kalau dhalin dia lebih panjang karena setelahnya ada harful mad nggak ada hubungannya ya misalnya Paling nabar aja sudah ya. Gimana Paling nabar aja kali ya. iya Walau betul bolin. Syukron Ustazah. Nabarnya juga bukan di harful dhatnya, nabarnya ada di lamnya, harful lam, karena dia mad lazim. Ya. Baik, ada lagi? Alhamdulillah hari ini cepat selesainya ya. Izin bertanya, Ustazah. Ya, silakan. Tadi contoh-contoh yang sudah diberikan, yang ada banyak itu yang di Al-Quran, apakah nanti saat ujian tulis juga itu dihafalkan semua gitu, Ustazah? Yang contoh-contoh tadi, ada di surat apa gitu, Ustazah? Iya dong, ya kalau bisa ya lebih bagus gitu. Lebih bagus dihafal. Lebih bagus dihafal. Tapi bagi saya misalnya nih, saya kasih soal untuk di bab ini tadi bab dhad dan Allah ya. Tadi misalnya di surah di semua Al-Qur'an ya lafz al-ghaidh ya lafz al-ghaidh dalam Al-Qur'an dengan dha kecuali 1 2 3. Nah, itu misalnya Ar-Ra'd dan Hud dan apa gitu. Illa biwailin An-Nadhr afwan tadi, An-Nadhr, Nadhirah tadi ya. An-Nadhr dalam Al-Quran semua dengan harf dha kecuali ada di surat Wail Mutaffifin misalnya hal ata atau hal ata apa al-insan hal ata al-insan atau misalnya hal ata ke hadisul ghashiyah misalnya dan ula nadhirah al-qiyamah. Tinggal pilih aja nanti gampang ini. Jadi apa yang ada di teks yang di matan insyaallah saya akan ada soalnya. Ada soalnya ya. Baik, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk nadom itu nanti semua dihafal atau dibaca ya? Kalau yang mau setoran ngambil sanad itu wajib hafal. Yang mau ngambil sanad. Ya. Kalau nggak mau ambil sanad, cuma pengen belajar ya nggak apa-apa, nggak usah dihafal. Cukup dipahami saja, gitu ya. Terus itu kan nadomnya banyak ya Ustazah ya sampai 109 kalau nggak salah ya. Nah itu maksudnya nyetornya itu sekaligus apa boleh dicicil per bab ya? Nggak boleh dicicil. Nggak boleh sama sekali dicicil. Itu kalau lancar 10 menit cukup. Oh berarti mau sekaligus ya, jadi dari 1 sampai 109 gitu. Betul. Jadi dari awal sampai akhir. Oh gitu ya. Iya. 10 menit itu juga sudah lama itu 10 menit itu. Oh gitu. 10 menit itu sudah lama. Lama banget itu 10 menit. Apalagi udah 15 menit, 20 menit. Wah, itu udah lama banget. Oh, tapi kan mungkin kita usianya udah senja kali ya, di atas 50. Mungkin ngapalnya nggak seperti anak-anak kali ya, Ustazah. Maksudnya kalau kita sering baca, insya Allah lancar. Gitu ya. Baca surat Al-Fatihah mau lambat, mau cepat, lancar juga kan? Ya kan karena hafal. Gitu ya. Begitu juga dengan matan ini juga kayak gitu. Kalau kita sering baca berulang, makanya kenapa saya minta baca di setiap awal pertemuan karena supaya tidak asing. Nah, supaya enggak enggak kalau setoran nanti enggak boleh baca kayak gitu. Langsung wadadabistitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha tadi seperti itu. Kalau masih ngejak-ngejak saya tolak itunya. Apa enggak boleh setoran kayak gitu. Berarti dia kurang lancar bacanya. Gitu ya. Bagaimana nanti mau ngajar
murid-muridnya kalau baca matanya saja belum mampu. Jadi makanya kenapa saya harus seperti itu ya, karena apa namanya, harus lancar dalam bacaan juga, bacaan pelafalan nazamnya. Itu ya, insyaallah. Dan insyaallah sekarang banyak ya yang sudah ada lagu-lagunya, irama-iramanya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa dikasih irama supaya lebih enak gitu, nggak apa-apa. Nah, saya dulu ngafalnya nggak pakai irama, jadi kalau mau masuk irama agak bingung. Iya, kalau saya tadi pakai irama karena memang dari kecil kalau hafal nadom suka kayak gitu, jadi otomatis ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi tetap dari awal sampai akhir ya, nanti setorannya bagi yang mau mendapatkan sanad. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama barakallah. Baik, gimana? Ada yang lagi? Apakah ada terjemahannya ini Ustazah? Supaya untuk terjemahannya, untuk terjemahannya saya kurang tahu. Kemarin Ustazah Triana belum nge-share. Saya bilang sama beliau, cari aja terjemahan yang di PDF, yang di offline, yang di online aja. Karena kalau terjemahan khusus dari kami saya belum ada. Jadi pakai aja yang ada di Google kah atau di mana, terserah. Karena pasti intinya sama gitu. Makanya kenapa saya ada matan terus saya jelasin ya, karena saya tidak menghandle terjemahan. Ya, saya menghandle apa yang sudah saya pelajari. Oke, pertanyaan. Gitu ya, barakallah. Ya, ada lagi? Nah, silakan. Bisa dikasih tahu gambaran huruf qaf di mana? Qaf. Ya. Huruf qaf. Ya. Dua bersama ujung lidah dengan gigi. Harful qaf. Nanti insya Allah di akhir kita ada satu pertemuan untuk ini loh, untuk murajaah ini semua. Harful qaf, bod. Nih, aqsal lisan, ini harful qaf. Ini harful qaf. Ini harful qaf. Aqsal lisan harful qaf. Qaf, perhatikan tuh. Ini nomor 1 nih, nomor 1. Ini qaf. Ya, perhatikan di sini dia di bagian yang lembut. Terus suaranya kan di sini ada longgar gitu. Ada ada cukup buat udara di sini. Siapa ini yang mic-nya nyala? Ya, buat udara di sini. Gitu ya. PDF-nya sudah saya share. Apa kita dapat PDF yang Ustazah jelaskan? Ada, saya share. Ini adalah kitab Fathul Bariyah di Syarh Al-Jazariyah, Al-Jazariyah di Syekh Safwat Salim. Ya, ada tadi kemarin sudah saya share. Bukan kemarinnya lagi, Sabtu kemarin itu, tapi mungkin tenggelam karena banyak chat, ya. Gitu ya. Jazakillah khair. Ya, barakallahu fikum. Terus untuk khilafat nanti saya kirim lagi ya. Khilafat? Bukan khilafat ya, riwayat-riwayat. Nanti kalau misalnya di dalam satu bait ada riwayat-riwayat, itu saya minta untuk dibaca ya. Saya minta untuk dibaca. Ya, gimana? Silakan. Satu-satu, siapa yang bertanya tadi? Saya, Ustazah. Ya, karena begini Ustazah, kan tadi ini saya menyimak bahwa akan ada yang dapat sanad dan tidak masuk sanad. Mungkin saya termasuk kategori yang mungkin tidak bisa untuk nazanat. Jadi bagaimana proses pembelajaran seperti kami ini, Ustazah? Ya nggak apa-apa, belajar aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak setoran matan ya nggak dapat sanad, udah gitu doang. Saya dulu juga belajar ini nggak dapat sanad, belajarnya doang. Belajar doang. Tapi ketika saya ketemu sama Syekho, ya saya setoran gitu. Iya. Ini juga ada saya dalam proses untuk mengambil sanad dari abang saya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Iya. Ya, syukuran Ustaz. Bertanya Ustazah. Silakan. Untuk pengucapan huruf zo itu kan sama dengan huruf za di ujung lidah ya Ustazah. Itu bedanya gimana dari segi suara tuh? Sepertinya zo lebih tebal. Enggak sama, semua sama, tapi tergantung levelnya.
Kalau level huruf-huruf itu kan, huruf tebal itu kan beda ya. Ada level yang pertama adalah ketika dia berharakat fathah sama setelahnya ada alif. Misalnya al-zalimin sama zaltum. Pasti zalimin dia levelnya lebih tinggi sama zaltum atau zu harf dhammah zu ya. Al-mununa misalnya. Itu pasti beda levelnya yang berbeda ya, levelnya yang berbeda. Jadi level yang pertama yang paling tinggi dalam pelafalan huruf tebal itu adalah harf harf tafkhim, harf astagfirullah, maratibut tafkhim ya, level-level tingkatan huruf-huruf tebal. Yang pertama paling tinggi huruf fathah, setelahnya ada alif. Yang kedua dia berharakat fathah saja, yang ketiga dia berharakat dhammah, yang terakhir dia kasrah. Ya, tapi kalau dia mati bagaimana? Kalau dia mati ya kita dia tetap tebal, dia tetap tebal ya. Itu makanya ada ulama yang memasukkan sukun itu dia setelah setelah antara kasrah dan dhammah. Ada yang mengatakan tidak, dia kan mati, walaupun dia tetap mau kondisi apapun dia namanya juga udah mati gitu, tapi tetap dia tebal. Jadi fathah kasrah dhammah dia tetap tebal, ataupun mati dia tetap tebal. Gitu ya. Yes. Baik. Sudah jelas insyaallah. Masih ada 10 menit lagi, 9 menit lagi. Yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu. Ustazah. Ya, silakan. Ustazah. Ini kan tadi sudah Ustazah katakan bahwa huruf to itu adalah huruf yang paling kuat karena semua huruf sifat huruf yang kuat ada pada to itu. Terus gimana pengucapannya kalau misalnya dibandingkan dengan so yang di situ kan masih ada sifat huruf lemah seperti rihawa dengan hams ya. Itu cara pengucapannya sama, Ustazah? Maksudnya tingkat ketebalannya itu sama? Dia kalau satu level dia sama. Oh, enggak ada bedanya, Ustazah? Sama. Ya tos sama. Misalnya at-thayyibatu ya. As-salihina sama. Oh, saya kira karena sifat huruf yang kuat ada sama itu biasanya dia lebih tebal lagi. Enggak ya? Bukan. Karena dua-duanya kan memiliki sifat isti'la dan itbaq. Yang biasanya yang agak ngejomplang kelihatan banget apabila dia huruf isti'la sama isti'la dan itbaq. Itu kelihatan. Misalnya wa qadha. Qadha. Wa qadha. Enggak boleh qadha, enggak boleh. Enggak boleh qadha, enggak boleh. Tapi dia qadha. Beda suaranya. Karena ko hanya pangkal lidah saja yang kita angkat, sedangkan bo itu 70% lidah kita dia mendekati ke ke langit-langit. Bo. Jadi nggak boleh o bo, nggak boleh. Tapi o bo, wa qadha. Gitu. Itu akan lebih kelihatan ya antara dua sifat, yaitu sifat sifat satu huruf memiliki sifat isti'la saja, sedangkan yang satunya memiliki sifat isti'la dan itbaq. Itu akan lebih jelas gitu. Berarti yang huruf yang cuma istilah itu agak terbuka, maksudnya enggak terlalu tebal ya Ustazah ya dibanding itbaq. Betul. Ya Ustazah, syukran Ustazah. Afwan, jazakallah. Tanya Ustazah terkait pembacaan matan, apakah ada seperti kaidah tajwid gitu Ustazah atau dibaca biasa? Dibaca biasa ya, tapi usahakan misalnya tadi yang baca al-haqq, enggak al-haqq gitu enggak. Ya sudah al-haqqu wasina mustaqim yasqu. Jadi sesuaikan aja dengan harakat-harakat yang ada di matan ya. Oh, baik Ustazah. Berarti seperti yaqulu roji afi rabbin sami'i dijelaskan panjang. Ya, jangan rabbin sami'. Kan tajwid kan kalau enggak, kita kan macam-matan bukan baca Quran ya. Jadi kita penulisnya nulis
ngasih harakatnya kayak gitu ya kita sudah ikutin saja gitu ya. Karena kalau kita bahas lagi, ini kan kita syarah ya, syarah. Kalau kita bahas tentang bahasa Arabnya, menata kalimat-kalimatnya itu nanti nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Jadi kita hanya syarahnya saja ya. Baik Ustazah, jazakallah khair. Ya, barakallahu fiki. Ada lagi? Nah, Boleh tambah itu Ustazah, foto-foto huruf, tempat-tempat kenapa? huruf. Tambah apa itu, share lagi kalau bisa semua itu huruf, Sudah foto-foto ada huruf. Kak. Sudah ada Kak di file kemarin yang saya kirim itu. Dia apa yang saya kirim itu adalah link bukunya. Nah, tinggal antum di-download ya. Nah, saya share ulang ya. Linknya ya. Saya share ulang. Jazakillah khair Ustazah. Iya, barakallah. Baik, pada lagi? Masih 5 menit lagi. Ini ada akhwati yang sudah nge-share nih di grup, Masya Allah. Ukhti Safira. Sudah ada di grup ya. Yang ada foto-fotonya itu di kitab Fath Rabbil Bariyah Syarh Al-Muqaddimah Al-Jazriyah. Ya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang nge-share. Dikasih bintang supaya jangan lupa di-download, jangan di HP aja downloadnya, di laptop di-download juga ya. Dicatat nama bukunya, nama pengarangnya. Karena tidak semua kitab syarah tajwid Al-Jazariyah itu yang ada foto-fotonya, yang dilengkapi dengan foto-fotonya ya. Saya dulu belajar syarah Al-Jazariyah syarah pengarangnya Abu Zakaria Al-Ansari. Itu nggak ada foto-fotonya. Terus penjelasannya singkat-singkat banget. Terus kalau ini kan enak, ada apa namanya di syarahnya, ada ayatnya, surah apa gitu kan. Apa namanya tadi ada tulisan warna merah-merah gitu kan, itu ayat-ayatnya. Itu dulu nggak ada. Kita mah hitam semua. Dan kitabnya tipis, ini kitabnya cukup agak apa namanya agak besar sedikit. Gitu. Ya. Baik. Ada lagi? Antum Masya Allah di sini beruntung ya belajar Jazariyah singkat padat. Nah kami dulu setahun belajar. Setahun belajarnya. Alhamdulillah antum di sini 8 pertemuan udah dapat sanad. Luar biasa. Saya satu tahun belum dapat. Dapatnya baru akhir-akhir ini. Maaf Ustazah. Ya gimana? Mungkin ini ya belajarnya saya khususnya memang saya sendiri tuh suka sulit untuk mengucapkan huruf-huruf yang sesuai dengan apa makhrajnya, tempat keluarnya, dan saya kayaknya lebih dominan logat Jawanya. Mungkin lebih praktek ke pengucapan huruf kali ya, diberikan praktek pengucapan huruf-huruf. Iya, semuanya. Kita masukin aja punya. Ya, untuk apa namanya? Untuk pengucapannya ya, untuk matanya memang nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada gitu ya, gitu bacanya. Atau misalnya tadi apa huruf-hurufnya ya nggak apa-apa. Ya agak mendok-mendok bahasa daerahnya nggak apa-apa. Tapi kita ikhtiar untuk bacanya lebih apa namanya lebih fasih saja ya, latihan insya Allah ya. Baik, ada lagi? Satu menit lagi. Tadi kalimat pembukanya gimana Ustazah? Yang sebelum makan langsung. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Nah, syukran. Ya, barakallahu fikum.
Baik, kita kalau tidak ada bertanya, kalau ada yang mau bertanya di grup ya, insya Allah saya menjawab. Kita akhiri majelis kita dengan alhamdulillah rabbil alamin. Baca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat-sehat semuanya. Amin. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan.